Mereka minta, ya Rob, laula akhadhani ila dari qarib fasadaqo. Ya Tuhan, seandainya kau bolehkan kami ke muka bumi ini sebentar aja, fasadaqo, kami mau sedekah. Mungkin Bapak Ibu, tak mungkin lagi. Alam kita sudah beda. Kita tahu, kita semua ini merasakan 5 fase alam. Alam yang kita rasakan, alam yang maju, tidak mundur. Alam pertama, alam roh. Alam kedua kita rasakan, alam kandungan. Alam ketiga, sekarang alam dunia. Alam keempat, alam kubur. Alam kelima, alam akhirat. Ketika pindah dari alam dunia ke alam kubur, gak akan mungkin balik lagi, maju alam. Makanya kalau yakinlah kita sekarang ini rezeki dari Allah dan kita sanggup berbagi, jangan tunggu nanti. Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Ketika hidup kita yang punya harta, begitu kita meninggal, detik itu harta milik ahli waris. Ya, kalau ahli waris taat sama Allah, masih beramal atas nama kita. Kalau ditinggalkan ahli waris yang tidak kenal Islam, apa yang terjadi? Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, orang meninggal tidak mendapat dosa lagi, tapi orang yang meninggal sedih melihat keluarganya yang ditinggalkannya berantem, ribut, begaduh, lebih-lebih masalah warisan. Dari mana dia tahu? Malaikat yang menyampaikannya. Ada tugas malaikat menyampaikan amal kebaikan anak kepada ayah yang sudah meninggal. Mau amal baik, amal buruk, sampai. Maka Bapak Ibu ada rezeki, Bapak Ibu masukkan ke tabung masjid, sedekah kepada miskin, sedekah ke anak yatim, tanpa diniatkan ayah emak dapat pahala. Apalagi diniatkan, tanpa diniatkan saja ayah emak dapat pahala. Apalagi diniatkan. Maka kalau mampu berbagi. Satu hari datang pengemis minta sedekah ke rumah Rasul. Rasul, kalau ada orang minta datang ke rumahnya, nggak pernah dia tolak, tetap dia kasih. Sekali ini datang peminta minta sedekah. Rasul tanya sama istrinya, Aisyah, apa yang ada di rumah kita? Tak ada apapun ya Rasul. Uang tak ada, makanan tak ada. Rasul lihat ada baju Rasul satu. Kata Rasul, Aisyah, ambil baju itu, bungkus, kasih kepada miskin itu. Dikasihlah sama Rasul, Rasul kasih ke fakir miskin tadi. Fakir miskin itu berharap yang didapat uang atau makanan. Yang dapat cuma baju. Dia bawa ke pasar. Dia umumkan, ini baju Rasul, siapa yang mau beli? Orang ramai berkumpul. Berita itu menyebar, didengar orang kaya ketika itu. Tapi orang kaya itu lupa. Dia panggil budaknya, karena masa itu masih banyak budak. Dia panggil budaknya. Ku dengar dipajak orang ribu-ribu mau jual baju Rasul. Ini ada uang satu kali kau ambil, kau cari
Kalau kau bisa mendapatkan baju Rasul itu, kuhadiahkan kau merdeka. Budak itu senang kan? Dia waktu dia cari, dia tanya, berapa baju yang mau jual? Aku bayar kau 6. Tanpa dibilang, tanpa ditanya, dia serahkan uang 1 kantong. Baju itu dibawa ke rumah tuan ini, dihadiahkan budak itu merdeka. Orang kaya itu tadi senangnya luar biasa ya. Dia cium-cium baju Rasul, dia usap-usapkannya di mukanya. Tapi Allah terbuka matanya, sehat. Saking senangnya, dia bungkus baju itu lagi, dia datangnya Rasul, dia balikkan baju Rasul. Apa kata Rasul? Aisyah, kau lihat sedekah kita kecil nilainya, hanya baju. Tapi lihat, baju yang kita sedekahkan ini mengenyangkan fakir miskin, memerdekakan hamba, menyembuhkan orang yang buta. Baju itu balik sama kita lagi. Pantas kata Rasul, tidak ada orang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Tidak ada orang jatuh bangkrut gara-gara berinfak. Yang banyak kita saksikan orang jatuh miskin gara-gara bakhil, gara-gara pelit. Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, wahai guru, manakah yang dikatakan harta sejati? Kata Imam Ghazali, harta sejati bukan berbentuk emas dan perak, bukan yang simpan dalam lemari, tapi harta sejati adalah harta yang kita infakkan fisabilillah, membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, memakmurkan masjid, membantu pelajar-pelajar Islam, membantu kegiatan-kegiatan Islam. Pantaslah kata Rasul dalam sebuah hadis, jika seorang manusia meninggal, maka jasadnya akan diantar oleh 3 golongan ke kuburan. Tapi saya kata Rasul, 2 golongan pulang, hanya 1 yang setia. Bapak Ibu lihat, 3 golongan mengantar, 2 pulang, 1 setia. Mana golongan yang pulang? Pertama, seluruh keluarga yang mengantarkan jenazah. Begitu jenazah dimasukkan dalam tangan, ditutup dengan tangan, semua keluarga pulang. Ayah kandung yang meninggal, sayangkan kita sama ayah kita meninggal, dikubur, semua anak pulang semuanya. Yang kedua, mati harta benda, harta yang kita cari tinggal semuanya. Yang setia cuma 1, amali ibadah. Bapak Ibu, yakin dan percayalah kita, sekarang kita hidup, sekarang kita bisa beramal, dipastikan secara fisik orang meninggal tak akan bisa beramal lagi. Ada ungkapan, harta tidak dibawa mati. Secara kasat mata betul, secara hakikat betul. Bapak tuh punya mobil, meninggal mobil itu tak ikut masuk ke kuburan. Tapi secara syariat harta dibawa mati. Apa itu? Kita pikirkanlah AC di masjid dengan uang kita, meninggal pun kita, amal kita itu mengalir terus. Karena Rasul mengatakan, salah satu amalan yang terus mengalir sampai dunia kiamat adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kita lakukan hidup di dunia, meninggal pun kita, pahalanya terus mengalir sampai dunia kiamat. Maka kalau mampu berbagi, jangan tunggu nanti.
Itu kalimat halus. Jangan lewat kampung mesin senyum ibu tuh. Hari kedua lewat kampung mesin senyum ibu tuh. Hari ketiga lompat kampung mesin. Makna senyum itu apa? Berbagi. Ya, Bapak Ibu, dalam hukum waris, Bapak Ibu ingat bagus-bagus, kalau kita meninggal dunia, kita punya